Indonesia Masters 2022, Anthony Ginting lanjut ke perempat final. Dilansir dari Detik Sport, Jakarta, Anthony Ginting hadapi Sitkom Tamasin di babak 16 besar Indonesia Masters 2022. Ginting menang 2 game langsung raih tiket ke perempat final. Indonesia Masters 2022 memasuki babak 16 besar di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 9 Juni 2022. Di nomor tunggal putra, Anthony Shinsuka Ginting yang jadi sisa terakhir Indonesia di nomor tersebut hadapi Sitkom Tamasin. Sitkom Tamasin unggul duluan di game pertama 3-1. Ginting langsung bangkit, berbalik unggul 6-3 dengan pukulan tipu-tipunya dan smash keras. Ginting selanjutnya tidak terbendung. Ginting tutup interval game pertama 11-4 dengan tempo hanya 7 menit. Ginting di atas angin setelah turun minum. Ginting bertahan dengan baik. Sitkom selanjutnya malah keluar pukulannya. Ginting terus memimpin 13-6. Ginting tampil tenang dan beberapa kali pengamatannya melihat bola keluar berujung manis. Kini smash menyelangnya bahwa Ginting menjauh 18-8. Sitkom belum menyerah, pelan-pelan meraup poin 12-18 dengan memanfaatkan kesalahan Ginting. Game point buat Ginting 20-12 setelah Ciamik menyambar bola di depan. Game pertama akhirnya ditutup dengan kemenangan untuknya 21-13 via jumping smash. Di game kedua, Sitkom Tamasin unggul duluan 2-0. Anthony Shinsuka Ginting tak mau tertinggal jauh, langsung berbalik 4-3 dengan jumping smash yang jadi senjata mematikannya. Sitkom tidak mau tertinggal lebih jauh. Ginting sempat ragu-ragu saat melihat bola keluar, ternyata masuk. Sitkom mengejar 5-7. Anthony Ginting kalem dan memancing Sitkom untuk kembalikan bola lambung yang langsung disantapnya. Interval di game kedua dikuasainya 11-7. Ginting masih memimpin walau Sitkom Tamasin sempat mengejar. Dirinya masih jaga jarak 14-10 setelah 2 kali pukulan Sitkom nyangkut di net sendiri. Ginting selanjutnya raih 3 poin beruntun, namun justru juga bikin kesalahan. Sitkom dapatkan momennya dan mendekat 13-17. 19-14 Ginting lakukan kombinasi pukulan yang apik. Match point untuknya 20-14 dengan smash keras, lalu Ginting tutup dengan kemenangan 21-14 dengan skema serangan yang sama. Asa Timnas Indonesia ke Piala Asia. 2 laga sisa jadi penentunya. Dilansir dari Detik Sport, Jakarta, kemenangan Timnas Indonesia 2-1 atas Kuwait terasa begitu berarti. 2 laga selanjutnya akan menjadi penentu nasib Garuda dalam mimpinya ke Piala Asia. Timnas Indonesia menang 2-1 atas Kuwait dalam laga kualifikasi Piala Asia 2023 di Jaber Al Ahmed International Stadium pada Rabu 8 Juni 2024. Gol-gol Timnas Indonesia dicetak Mark Locke dari titik putih dan Rahmat Irianto. Sebiji gol Kuwait dicetak oleh Yosef Al-Sulaiman. Masih ada 2 pertandingan lagi yang akan dihadapi Timnas Indonesia, yakni melawan Yordania pada 11 Juni dan Nepal pada 14 Juni. 2 laga yang akan menentukan nasib Timnas Indonesia. Terima kasih ke pemain yang sudah memberikan 100% melawan Kuwait. Kami punya 2 laga lain ke depan melawan Yordania dan Nepal. Kami akan berjuang dan memberikan yang terbaik untuk 2 laga tersebut, kata Sintayong saat memberikan keterangan seusai laga kontra Kuwait. Sebelum laga pertama, Yordania dan Kuwait dijagokan menjadi juara grup dan runner-up grup A. Tapi kemenangan Timnas Indonesia atas Kuwait membuyarkan prediksi itu. Kini Timnas Indonesia punya peluang yang lebih besar ketimbang Kuwait. Garuda bisa saja menemani atau bahkan ditemani Yordania sebagai tim yang lolos ke Piala Asia dari grup A. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan jumpa Yordania pada partai kedua. Di atas kertas, Yordania jelas lebih baik dari Timnas Indonesia. Mereka berada di ranking ke-91, jauh di atas Timnas Indonesia yang menempati urutan ke-159. Jika skenario terburuk yang terjadi saat jumpa Yordania, maka Timnas Indonesia wajib menang atas Nepal di laga berakhir.
Sejak awal ekspektasi, buat timnas Indonesia cuma mencuri poin dari salah satu Kuwait atau Yordania, lalu menang melawan Nepal. Tapi jangan sampai malah timnas Indonesia yang tersandung saat jumpa Nepal. Semoga timnas Indonesia dapat lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Kami berharap para pemain timnas Indonesia tetap fokus, kerja keras dan disiplin demi meraih target tersebut, ujar Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Hasil undian Piala AFF U19 2022. Timnas Indonesia U19 masuk grup maut. Dilansir dari goal.com, Piala AFF U19 bisa dijadikan sebagai persiapan timnas Indonesia menuju Piala Dunia U20 2023. Timnas Indonesia U19 menempati grup maut dalam Piala AFF U19 2022. Ajang tersebut bakal dilangsungkan di tanah air pada 2 hingga 15 Juli mendatang. Berdasarkan undian yang dilakukan, timnas Indonesia U19 berada di grup A. Adapun lawan yang dihadapi skuad Garuda Muda yakni Vietnam, Thailand, Myanmar, Brunei Darussalam, dan Filipina. Sedangkan di grup B, jumlah pesertanya lebih sedikit, yaitu dihuni 5 negara. Adapun yang menempati grup tersebut adalah Malaysia, Laos, Timor Leste, Kamboja, dan Singapura. Piala AFF U19 dijadikan sebagai persiapan timnas Indonesia U19 menuju Piala Dunia U20. Kejuaraan sepak bola paling bergengsi untuk kelompok umur tersebut dilangsungkan di tanah air tahun depan. Saat ini timnas Indonesia U19 sedang berada di Prancis. Kedatangan pasukan merah putih ke sana untuk berpartisipasi dalam turnamen Toulon 2022. Dalam turnamen Toulon, timnas Indonesia U19 finish di peringkat ke-10. Ronaldo Kuateh dan kawan-kawan dikalahkan Aljazair U23 pada perebutan peringkat ke-9 lewat adu penalti setelah skor imbang 1-1 bertahan hingga 90 menit di Stade Feyenoord Fournier pada Rabu 8 Juni 2022 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, timnas Indonesia U19 yang berada di grup B bersama Venezuela U23, Ghana U20, dan Meksiko U23 gagal melaju ke semifinal. Armada Zenan Radulkic tersebut meraih 3 poin dari 3 laga yang dimainkan. Kendati demikian, perolehan poin timnas Indonesia U19 pada turnamen Toulon tahun ini lebih baik dibanding edisi tahun 2017. Karena itu, tim yang dilatih Indra Safri tersebut pulang tanpa menghasilkan angka. PSS Sleman siap hadapi Persis Solo di Liga Perdana Piala Presiden. Berita Liga 1 Indonesia, kiper PSS Sleman Tri Hamdani Guntara menyatakan siap dan antusias menghadapi turnamen pramusim Piala Presiden 2022 yang digelar dari tanggal 11 Juni hingga 17 Juli 2022. Tim asuhan Seto Nurdiantoro itu akan menghadapi Persis Solo pada laga pembuka di Stadion Manahan Solo pada Sabtu 11 Juni 2022 nanti. Dia menyebutkan bahwa persiapan skuad Super Elang Jawa sudah maksimal untuk melakoni laga perdana pada turnamen pramusim itu. Alhamdulillah, dengan waktu yang ada secara tim sudah menemukan chemistry dan perlahan saling memahami karakter-karakter pemain, ungkap Tri Hamdani seperti dilansir laman resmi klub. Pria kelahiran Palembang, Sumatera Selatan itu memiliki keyakinan tim PSS siap berkiprah di turnamen tersebut. Walaupun timnya baru saja berkumpul dan usai merampungkan pemusatan latihan di Kaleurang, Pakem, Sleman. Turnamen sangat bagus buat persiapan kompetisi. Walaupun belum lengkap dengan pemain asing, kita optimis bisa memberikan yang terbaik di Piala Presiden 2022 timpalnya. Turnamen pramusim Piala Presiden memiliki memori kuat di benak Tri Hamdani. Kala itu, ia bersama tim PSS Sleman pada 2017 lalu sukses menahan imbang Persipura Jayapura di laga pembuka yang dihadiri Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Hal inilah yang membuat dirinya memiliki motivasi khusus di gelaran turnamen tersebut.